wabarakatuh. Selamat datang di Excel Project. Ya, kenalin gue Rahman karena ini video pertama gue. Di video kali ini gue akan ngebahas rumus atau formula Excel yang sering kita gunakan dalam dunia pekerjaan. Dan ada juga beberapa tips mudah untuk memahami Excel, serta pengembangan rumus formula Excel. Jadi teman-teman yang ingin tahu tips-tipsnya, jangan skip video ini. Oke, di video kali ini gue akan ngebahas 16 rumus. Apa aja ini ada di layar ya, jadi di sini pun gue akan jelasin semoga dengan bahasa sederhana, jadi dapat dimengerti dengan mudah. Oke, jika udah dibaca ya, ini gue akan jelasin sedikit ketika ada sum, average, if, count, quota, max, min, rank, VLOOKUP, HLOOKUP. Ini ada 3 rumus yang dikembangkan dengan if, yaitu count if, sum if, average if. Ini jika ada satu kriteria. Jika lebih dari satu kriteria, maka belakangnya tambahin aja S, kayak bahasa Inggris gitu kan. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Oke, di sini ada tabel data penjualan PT siapa aja, jadi siapa aja boleh punya kan. Oke, di sini ada nama pegawai, status pegawai, jenis kelamin, penjualan selama 3 bulan dari Januari, Februari sampai Maret. Ada total penjualan, rata-rata, target, ranking penjualan, bonus, dan besaran bonus. Oke, untuk tugas yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah isikan sel yang berwarna biru dengan formula Excel. Oke, di sini di kolom H ini ada total penjualan selama 3 bulan, berarti kita memakai rumus sum. Kalau bahasa Inggris sum, S-U-M gitu kan. Ini sum, buka kurung. Nah, sum ini bahasa Inggris ya, jadi kalau kita bahasa Indonesia kan ini dia adalah jumlah. Jadi, tips yang pertama untuk mudah memahami Excel adalah kita sedikit-sedikit harus mengerti bahasa Inggris gitu kan. Yang usah yang master-master amat gitu, yang penting kita bahasa-bahasa di Excel karena menggunakan bahasa Inggris, seenggaknya paham lah bahasa Inggris. Oke, untuk yang pertama sum. Ini dari bulan Januari, kita tarik aja ini sampai bulan Maret. Atau kalau teman-teman ingin menggunakan keyboard, bisa pencet shift dan kursornya ke kanan. Nah, ini udah kita enter. Oke, di sini teman-teman tinggal tarik ininya ke bawah. Oke, ini tak kolom H sudah terisi. Atau kalau saya biasanya, ini saya copy, gue copy gitu kan, enter. Jadi sama aja, pilih yang mudah aja untuk teman-teman. Selanjutnya adalah rata-rata penjualan. Rata-rata penjualan bahasa Inggris rata-rata adalah average. Ini sama dengan sum tadi ya. Oke, kita tarik lagi. Enter. Nah, sini tinggal tarik juga. Nah, udah 2 formula. Ini gampang sebenarnya, mudah kan. Yang selanjutnya adalah kolom K. Ini ranking penjualan. Ranking itu menggunakan formula rank. Yang pertama, ranking penjualan itu berarti kita ambil numbernya itu dari kolom H, total penjualannya. Jadi kita mau ranking nih penjualan mana yang paling banyak gitu kan. Terus koma. Nah, di sini juga tips selanjutnya itu teman-teman bisa baca di bawahnya ini. Nah, ini bisa dibaca. Jadi seandainya nggak tahu pun tapi kita bisa bahasa Inggris, ini mungkin bisa kita artikan gitu. Ref ini adalah referensi. Jadi tabel referensinya ranknya dari mana? Dari sini. Ranking 7.200.000 itu dari beberapa data. Nah, ini jangan lupa tabel referensinya kita kunci dengan F4. Atau biasanya kalau yang dulu itu nyebutnya tanda dolar. Ini supaya ketika kita copy ke bawah, H7 sampai H14 ini nggak ngegeser. Nah, ini tinggal di paste. Nah, ini kalau kita tadi tidak kunci misalnya. Nah, ini ketika di bawah, nah ini akan berantakan.
karena dia mulai dari H8 sampai H15. Oke, jadi jangan lupa untuk dikunci. Selanjutnya, bonus dalam kurung dapat atau tidak. Di sini ada syarat mendapatkan bonus ya. Ada syarat mendapatkan bonus. Untuk mendapatkan bonus, penjualan 3 bulan harus melebihi target penjualan. Dan perhitungan bonusnya adalah 40% dari selisih antara penjualan dan target penjualan. Oke, berarti jika dia mau dapat bonus, penjualannya harus melebihi target. Berarti ini kita pakai rumus if. Kalau di bahasa Indonesia kan jika. Logical test ini yang dimaksud adalah jika penjualannya 3 bulan itu melebihi target. Jadi tes logiknya kayak gitu kan. Jadi jika penjualan selama 3 bulan lebih besar daripada target penjualan, value if to. Jika dia lebih, maka di sini ada 2 pilihan ya, dapat, tidak. Jadi kalau dia value if to dan if false, jika dia huruf pakai tanda kutip 2 di awal dan di akhir. Tapi kalau dia angka, nggak usah pakai tanda kutip 2. Dan tips selanjutnya untuk memahami Excel, apalagi ini pakai if ya. Ini kita harus bisa berandai-andai gitu kan. Jadi kalau di sini gue ngebahasainnya itu ya tadi, jika H7 total penjualan ini lebih besar dari target penjualan, koma di sini gue artikan maka dapat bonus. Dan koma yang kedua, jika tidak ya nggak dapat bonus. Kayak gitu. Jadi tips yang kedua itu ya kita harus berimajinasi dalam menggunakan Excel. Oke. Di sini tinggal balik. Selanjutnya besaran bonusnya. Di sini perhitungan bonus adalah 40% dari selisih antara penjualan dan target penjualan. Jadi pakai if lagi. Kan yang dapat bonus nggak semuanya, oke? If pegawai dapat bonus, maka 40% kita kalikan selisih antara total penjualan dikurang target penjualan. Ini value if to, nilainya jika benar. Jadi value if to atau if false itu nggak mesti angka, nggak mesti huruf, bahkan bisa pakai formula atau rumus Excel itu sendiri. Nah, jika nggak dapat bonus, ya 0. Enter aja, oke. Tarik ke bawah. Jadi ada 4 pegawai yang mendapatkan bonus. Oke, untuk kolom yang biru sudah kita isi. Jadi kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan di bawah. Ada 10 pertanyaan. Yang pertama, jumlah pegawai yang melakukan penjualan pada bulan Maret. Ini kita menggunakan rumus count. Count ini adalah untuk menghitung sel yang terisi oleh angka. Ini bulan Maret ya, berarti di kolom G ya. Ini sel yang berisi dengan angka. Jadi ada berapa sel yang terisi oleh angka. Oke. Langsung aja kita tutup dulu, enter. Ada 8 pegawai. Nah, kalau ada pertanyaan bedanya count dan konta. Count itu menghitung jumlah sel yang berisi angka. Sedangkan konta tidak cuma angka. Huruf, spasi, koma, titik itu pun akan terhitung. Contohnya, ini contoh ya, konta. Oke, tetap 8 ya, karena dia apapun isinya dia akan terhitung. Tapi kalau ini kita ganti A, dia terhitung, tapi count-nya nggak terhitung, karena count hanya untuk menghitung sel yang isinya angka.
spasi pun konta masih menghitung. Ya, itu jadi bedanya kon dan konta. Selanjutnya, berapa jumlah pegawai perempuan? Ini bisa kita gunakan menggunakan kan if, karena di satu kriteria pegawai jenis kelaminnya perempuan. Di sini ada range, yaitu jarak datanya yang mau diambil. Terus kriterianya apa? Karena jenis kelamin ada di kolom D, berarti range datanya adalah ini. Koma, kriterianya apa? Perempuan. Di sini perempuan itu P. Berarti tanda petik 2 P. Tanda petik 2. Tutup dulu. Ada 3. Selanjutnya, berapa jumlah pegawai kontrak laki-laki? Di sini ada 2 kriteria, yaitu pegawai kontrak dan jenis kelaminnya laki-laki gitu. Berarti kan menggunakan if pakai S belakangnya. Karena kalau bahasa Inggris pun kalau udah lebih dari 1 pasti belakangnya ada S gitu. Oke, itu ya cara mudah untuk memahami aja. Di sini kan if pakai S buka kurung. Di sini ada kriteria range yang pertama. Artinya ya tadi pertama kan kriterianya status pegawainya apa dia? Kontrak. Kita tulis kontrak. Oke, kriteria keduanya jenis kelaminnya laki-laki. Ini kolomnya jenis kelamin, kriterianya laki-laki itu L. Enter. Oke. Berapa penjualan yang paling banyak? Nah, ini penjualan paling banyak berarti kita menggunakan max atau maksimal atau maksimum kepanjangannya. Penjualan berarti total penjualan selama 3 bulan di kolom H. Ini sama seperti sum, average, ini sama. Tinggal tarik aja ke bawah, atau kalau mau pakai keyboard ya shift-nya ditahan di bawah. Langsung aja enter. Jadi kalau teman-teman nggak mau tutup kurung juga nggak apa-apa. Yang penting susunan formulanya atau rumusnya udah benar. Jadi tinggal langsung enter, langsung bisa. Berapa penjualan yang paling sedikit? Ini min. Minimum. Sama aja. Ini tarik ke bawah. Oke. Jadi tadi udah 2 tips ya. Jadi ya sedikit-sedikit harus bisa bahasa Inggris. Yang kedua berimajinasi, logika, dan ya berandai-andai gitu. Diandai-andaikan. Selanjutnya, berapa jumlah penjualan pegawai laki-laki? Oke, di sini jumlah penjualan berarti sum. Jumlah sum pegawai laki-laki berarti ada 1 kriteria. Berarti kita pakai sum if. Range-nya apa? Dia pegawai laki-laki berarti di sini. Kriterianya laki-laki berarti L. Koma sum range atau range yang mau kita jumlahkan. Di sini kan jumlah penjualan berarti. Oke, langsung aja pencet enter. Jadi penjualan pegawai laki-laki itu ada 34.200. Silahkan dihitung sendiri gitu kan kalau untuk memastikan. Selanjutnya pertanyaan nomor 8 itu berapa jumlah penjualan pegawai kontrak perempuan? Berarti di sini ada 2 kriteria, yaitu pegawai perempuan dan kontrak gitu kan. Atau dia pegawai kontrak berjenis kelamin keperempuan. Berarti ini kita gunakan sum if pakai S belakangnya, buka kurung, atau teman-teman kalau udah begini pencet aja tab gitu kan, nggak masalah. Nah, bedanya 1 dan lebih dari 1 kriteria. Kalau 1 kriteria itu sum range-nya itu setelah dari kriteria. Tapi kalau dia lebih dari 1 kriteria, dia sum range-nya dulu atau range yang mau dijumlahkan dulu. Ini. Nah, ini mungkin supaya kalau kriterianya ada 10, kita nggak lupa nih sama kolom ini gitu. Kriteria yang pertama itu penjualan pegawai kontrak. Berarti ini di kolom C, kontrak. Kutip 2.
Untuk kriteria kedua adalah pegawai perempuan, berarti jenis kelamin lagi tadi. Koma P. Enter. Selanjutnya, berapa rata-rata penjualan pegawai perempuan? Ini berarti menggunakan average if. Ya, agak sedikit cepat ya kita ya. Karena ini hampir sama aja susunannya. Ini range-nya, range kriterianya, dan kriterianya perempuan. Oh, salah. Ini yang kelewat adalah average range-nya. Maaf ya, buru-buru. Oke. Nah, selanjutnya, berapa rata-rata penjualan pegawai tetap laki-laki? Nah, ini ada dua kriteria ya, berarti pegawai yang tetap dan berjenis kelamin laki-laki. Ini menggunakan average if pakai S. Tinggal pilih aja. Tab average range-nya. Oke. Koma. Kriteria yang pertama adalah dia pegawai tetap. Koma. Tetap. Kriteria keduanya dia jenis kelaminnya itu laki-laki. Nah, sekarang berapa jumlah penjualan pegawai kontrak perempuan? Ini sama ya? Berapa jumlah penjualan? Oke, ini sama. Ini kita hapus saja. Oke. Untuk yang di sheet pertama udah selesai ya. Jadi tadi ada beberapa tips. Yang pertama itu sedikit-sedikit kita harus bisa bahasa Inggris. Yang kedua, kita harus bisa bermain dengan logika kita, berandai-andai, jadi mengubah koma menjadi jika maka ya. Itu bahasa teman-teman aja supaya mempermudah. Jika penjualan ini melebihi ini, maka ini, dan jika tidak, maka ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut di sheet kedua. Nah, di sini juga sama ya tadi. Bedanya cuma di status pegawai saya uraikan lagi, ada kontrak 1, 2, 3, ada tetap 1, 2, dan ranknya itu di depan. Di sini pun ada data referensi untuk status pegawai dan nama bekerja. Oke, tugas yang pertama, isikan sel yang berwarna biru dengan formula Excel. Oke. Sama ya tugasnya tadi, total penjualan. Nah, di sini kita ada ranking penjualan. Di sini ada urutan ranking. Jadi di sini kan masih berantakan nih. 2, 3, 5, 1, 7, 5, 4, 8. Di sini kita urutin dari 1 sampai 8. Seperti ini kita menggunakan VLOOKUP. Jadi ada dua lookup, VLOOKUP dan HLOOKUP. Itu berasal V itu vertikal, H itu horizontal. Vertikal itu tabel referensinya vertikal ke bawah. Seperti ini. Ke bawah. Dia ke bawah, sedangkan kalau horizontal dia ke samping. Seperti ini nih. Nah, untuk di dunia pekerjaan, lebih sering data referensi itu, data yang mau dicari lookup-nya itu berbentuk vertikal. Maka saya selama bekerja pun jarang menemukan lookup gitu. Gue malah lebih sering VLOOKUP gitu kan. Tapi nggak ada salahnya kita juga tahu lookup. Oke, untuk yang pertama, total penjualan. Di sini VLOOKUP, lookup value atau nilai yang mau kita cari. Atau kalau gue nyebutnya kode unik. Kode unik kita untuk mencari suatu kode unik itu di data referensi. Jadi gue biasa ini nyebut ini kode unik atau nilai unik. Di sini nilai uniknya ini. Lookup value-nya itu. Koma. Tabel array. Nah, ini sebenarnya tabel referensi kita. Ini kan yang di sini. Nah, jangan lupa seperti yang tadi kita pelajari itu dikunci tabel array-nya atau tabel referensi supaya ketika kita copy itu dia nggak ikut bergeser dari B7 bisa ke B8 bisa ke J14 gitu. Oke, koma
kolom indeksnya. Di sini kita mau nyari total penjualan. Dia di kolom keberapa? Kalau markup di baris keberapa? Dari tabelnya itu. Jadi kalau cara gampangnya ini tuh yang pertama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di kolom 8. Koma. Nah, di sini ada true false. Jadi true false ini ya kita biasa pakai 0 atau false atau true. Jadi dia 100% itu akurat gitu kan. Ini tinggal enter. Nah, terus kalau teman-teman bingung kalau nanti ada kolom ke 100 gitu kan, teman-teman nggak usah bingung. Jadi ini kalau kita ulang ya, di sini tabel array kita pakai ini aja, pakai keyboard ya, shift geser. Nah, di sini total penjualan. Nah, di sini ada angka 8. Nah, jadi nanti nggak usah bingung, diingetin aja yang keberapa, kolom keberapa. Kebetulan di sini kolom ke-8 gitu ya. Oke, ini kita kunci 8,0. Oke, ini tinggal kita copy ke bawah atau tarik ke bawah. Oke, nah ini kenapa ada yang NA? Karena nilai di sini nggak ada ranking 6. Jadi rank ini ketika dia nominalnya sama, maka ranknya pun sama. Seperti ini 5, 6.300, 6.300. Nah, di sini ada tips juga atau pengembangan rumus yang untuk menghindari hal seperti ini. Jadi ada rumus yang belum banyak diketahui orang gitu kan, supaya rank ini tidak memiliki nilai yang sama. Caranya, nah ini dia, ditambah if buka kurung, klik di sini yang kita mau rank, titik 2, dia otomatis ke sini juga, koma, ke sini lagi, ke tabelnya, ke sel yang ini juga. Tapi jangan lupa yang ini nanti, ini nih, yang di awal ini kita kunci pakai F4. Oke, udah. Geser. Di 7 ini kita kunci. Nah, tutup kurung, dikurang 1. Nah, ini dijamin dia tidak akan bentrok angkanya atau tidak akan sama. Nah, tapi kelemahannya, susunan yang paling atas dia yang akan menempati ranking pertama. Kebetulan di sini gue udah ngurutin nama pegawai pakai abjad. Mungkin kalau di kantor-kantor itu pakai ini ya, pakai ID pegawai. Jadi biasanya kalau nilainya sama, dia ngurutin pakai ID pegawai atau pakai data tambahan seperti absensi atau segala macam. Nah, itu bisa dikembangkan masing-masing gitu kan. Oke. Udah kelar yang masalahnya, jadi nggak ada NA ya. Atau teman-teman kalau mau pakai if error, tapi mungkin di next video akan gue jelasin tentang if error. Oke, selanjutnya ini nama pegawai. Sama ya, pakai VLOOKUP juga. Lookup value-nya masih sama. Koma. Ini karena dia di kolom kedua jadi gampang ingatnya ya 2. Ini F4 ya lupa, koma, kolom indeksnya 2, 0. Oke, nama pegawai sudah, tinggal tarik ke bawah. Nah, di sini juga ada tips teman-teman, daripada teman-teman klik ulang gitu kan. Ketik ulang VLOOKUP-nya. Ini adalah fungsi dari tanda kunci tadi atau tanda dolar ya. Sebenarnya apa sih tanda kunci itu? Jadi tanda kunci ini kita kunci. Ketika dia kuncinya ada 2 di tengah dan di samping, maka dia ketika kita copy ke bawah ke samping, dia nggak akan pindah. Contohnya, ini kita copy ke sini, sama aja. Tapi kalau dia ini bisa kita ubah, pencet F4, dia kuncinya ada di tengah.
kalau kunci di tengah ini fungsinya itu ketika di copy ke samping dia ngegeser, jadi dari N jadi ke O. Tapi kalau dia ke bawah tetap di angka 7. Jadi kalau gue nyebutnya istilah kunci tengah. Jadi kalau kunci tengah itu nggak akan pindah kalau gue copy ke bawah. Kalau gue copy ke bawah, nah tetap N7. Ini tetap 7. Tapi kalau kita copy ke samping, ininya O7. Copy sampingnya biar beda. Jadi 0, karena dia L7. Yang kedua, kita pencet F4 lagi nih. Nah ini kebalikannya. Kalau dia tanda dolarnya di samping, berarti aku nyebutnya kunci samping gitu kan. Kalau dia di copy ke kanan ke kiri dia nggak akan pindah, tapi ketika dia copy ke bawah maka N7 bisa jadi N8 kayak gitu. Contoh. Nah, seperti ini. Terus fungsinya itu di VLOOKUP itu untuk apa? Nah, ini. Jadi, lookup value ini kan dia nggak akan geser. Tetap di sini kan. Tapi ketika di copy ke bawah dia harus geser dari L7 sampai L14. Jadi ini gua kunci tengah. Nah, ini gua copy ke bawah. Sorry, kunci samping ya berarti ya. Oh iya, kunci samping, maaf. Kunci samping. Jadi dia ketika di copy dia tetap, tapi kalau di copy ke bawah dia tetap ngikut, tapi kalau ke samping dia tetap di situ. Oke, kunci samping, maaf. Oke. Nah, ini tinggal gue copy ke samping. Nah, tadi kan kolom yang beda lagi di sini kolom indeksnya kan. Yang tadi 8, yang ini 2. Ya ganti 2. Oke. Nah, ini tinggal kita copy. Oke. Copy aja ini semua nih, ya kan. Oke. Nah, status pegawai ada di kolom ketiga. Tinggal ganti yang ketiga, kolom indeksnya. Copy lagi ke bawah. Ini ada di jenis kelamin di 1, 2, 3, 4. Di kolom keempat. Lanjut. Cepat kan daripada kita mesti ketik satu-satu gitu kan. Oke, selanjutnya lama bekerja. Nah, karena lama bekerja itu data referensinya berbentuk horizontal, berarti kita pakai lookup, teman-teman. Lookup value-nya, karena dia patokannya itu adalah kontrak, berarti pakai yang ini nih, status pegawai. Oke, koma. Nah, ini tabel referensinya berarti di sini ya. Nah, di sini bedanya itu bukan kolom indeks tapi row index. Jadi di baris keberapa? Berarti kan ini 1, 2, 2, tinggal enter. Ngomong. Oke. Nah, ini ada kesalahan kunci teman-teman nih. Jadi yang dikunci cuma yang G-nya aja. Kita kunci ulang. Oke. Nah. Oke, selanjutnya berarti untuk VLOOKUP dan lookup itu, lookup value-nya itu. Ini penting juga ya. Lookup value-nya itu ketika disandingkan dengan tabel array, maka dia harus sama. Jadi ini kan 1, makanya dimulai dari ranking penjualan. Ini bisa kita pakai nama pegawai. Lookup value-nya bisa pakai N nih. Tapi nanti tabel array-nya itu mulainya dari si nama pegawai. C, nggak boleh dari depan. Karena nanti nggak akan match. Itu kuncinya.
Oke, jadi tips yang ketiga itu harus paham lookup value untuk VLOOKUP ya. Jangan sampai lookup value-nya itu nama pegawai, tapi kita ngambil tabel array-nya dari sini nih. Oke, pahami lookup value. Oke, selanjutnya ini sudah. Siapa pegawai yang melakukan penjualan paling banyak? Kalau sudah diurutin begini sih gampang ya kan, DDS gitu. Tapi teman-teman kalau dihadapkan dengan ribuan data, terus kondisinya itu masih seperti ini ya, kita nggak tahu rankingnya berapa gitu, itu bingung juga. Nah ini kita pakai pengembangan rumus VLOOKUP, karena kita mencari gitu kan, siapa kita cari lookup. Lookup value-nya ini yang tadi saya bilang mesti hati-hati, karena dia pegawai yang melakukan penjualan paling banyak. Tadi rumus penjualan paling banyak adalah pakai max. Oke, buka kolom. Penjualannya dari mana? Dari sini. Ini kita sebagai tabel referensi. Oke, ini kita kunci aja nggak apa-apa. Tutup kurung. Nggak dikunci juga nggak ngefek sih, karena kan nggak di copy ke bawah. Masa kita kunci ya? Oke. Tadi tabel array atau tabel referensinya, karena lookup value-nya dari sini, maka ini ke sini. Nama pegawainya berarti di kolom N, 2,0 DDS. Nah, jadi tips selanjutnya, ini tips ketiga atau keempat, gue lupa gitu kan. Untuk menghadapi rumus atau formula Excel ya, teman-teman nggak usah terpaku dengan bakunya, jadi bisa dikembangkan. Rumus dalam rumus itu akan berlaku ketika kita menggunakan if dan segala macamnya, nanti juga akan berlaku gitu. Jadi kalau istilahnya banyak jalan menuju Roma gitu kan, tapi kita tinggal pilih berjalan yang panjang atau yang pendek. Ya, jadi tips selanjutnya adalah kreatif dalam mengolah rumus atau formula Excel. Siapa pegawai yang melakukan penjualan paling sedikit? Kalau yang paling sedikit tentunya berarti min, gitu kan? Tapi karena kita cari siapa, berarti pakai VLOOKUP, ininya min. Ini langsung aja, tutup kurung jangan lupa, koma, tabel array-nya dikunci, 2,0. Oke, sudah selesai berarti semuanya. Oke, cukup lama ya karena agak sedikit ada tips juga tadi ya. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sekian ya. Jadi nanti juga teman-teman bisa download Excel ini di G Drive, nanti di deskripsi saya akan taruh di G Drive, tinggal di download. Dan tadi juga ada beberapa tips ya, ada 3 atau 4 tips dan pengembangan rumus juga gitu kan. Semoga teman-teman bisa mudah mengerti dengan bahasa gua, atau mungkin masih belum mengerti, tinggal tulis di kolom komentar gitu kan, untuk saran perbaikan ataupun masukan ataupun ide untuk video selanjutnya. Bang, kita bahas ini, Kak, kita bahas ini, ya gue welcome aja gitu kan. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, dan kalau memang teman-teman ingin mengetahui updatean dari channel ini, jangan lupa klik subscribe gitu kan, karena tentunya gue berusaha untuk supaya ada terus gitu kan video-video seperti ini, dan kedepannya mungkin di next video kita masih akan ngebahas rumus. Dan jika teman-teman di orang sekitarnya butuh, bisa di-share juga ya, Bi. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa ya? Ya kurang lebih hampir sama seperti ini ya, tapi kita akan membahas formula yang berbau teks, karena kalau kita lihat di sini formula itu ada beberapa kategori, ada financial, logical, text. Nah, yang tadi kita bahas itu di logical, di math. Nah, besok mungkin di video selanjutnya akan kita bahas yang teks gitu kan. Oke, cukup sekian dari gua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.